Hai Sobat, perkenalkan nama lengkap saya Cecilia Marce dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Apa itu pengantar pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, demokratis, toleran, cinta tanah air, dan bertanggung jawab. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila yang pertama, perspektif historis, yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua, perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yang pertama adalah pendidikan Pancasila merupakan kewajiban akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan Pancasila merupakan hakikat, inti, dan hal pokok bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, pendidikan Pancasila merupakan tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa sebagai warga negara yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Pancasila yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menerapkannya mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melatih sistem pemikiran yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, membentuk sikap dan mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Pendekatan substansi mata kuliah pendidikan Pancasila.
Dilihat dari segi objek materi, dikembangkan melalui yang pertama, pendekatan historis pendidikan Pancasila, yang kedua, pendekatan sosiologis pendidikan Pancasila, dan yang ketiga, pendekatan politik pendidikan Pancasila. Sedangkan dilihat dari segi objek formal, dikembangkan melalui yang pertama, pendekatan ilmiah pendidikan Pancasila, yang kedua, pendekatan filosofis pendidikan Pancasila, dan yang ketiga, pendekatan ideologi pendidikan Pancasila. Adapun argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara di era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, merasa bebas masyarakat tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak bermunculan di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara atau hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kebutuhan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, personal atau sumber daya manusia terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan rakyat. Baik, demikian pembahasan saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen,